Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada tanggal 20 Juli yang lalu saya membuat satu video mengomentari terkait dengan perilaku dari Irjen Napoleon Bonaparte yang melakukan penganiayaan ya, dan tindakan yang sangat tidak beradab, yaitu melumuri tinja manusia di muka Muhammad Kc. Nah, pada waktu itu yang saya sorot adalah justru perilaku jenderalnya, ya, Napoleon Bonaparte-nya. Soal kasus Muhammad Kc-nya itu bukan urusan saya. Nah, yang saya soroti pada waktu itu adalah perilaku Irjen Napoleon Bonaparte ini sungguh sangat keparat ya, dan sangat tidak beradab atau biadab gitu. Bagaimana mungkin seorang jenderal yang sebenarnya dia sendiri sudah terpidana, dikenai vonis 4 tahun dalam kasus red notice, penghapusan red notice-nya Joko Chandra itu, tapi masih juga melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, bahkan dapat digolongkan sebagai tindakan yang biadab. Bagaimana mungkin seorang jenderal yang sudah tercemar gitu ya, dan sudah berada di dalam tahanan, lalu juga masih lagi melakukan tindakan yang sangat tidak beradab, yang sungguh bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi, seorang irjen polisi yang seharusnya menampilkan teladan yang baik, menjadi tokoh panutan masyarakat yang baik, ya, yang menunjukkan ketaatan pada hukum, moralitas yang tinggi, seorang irjen polisi, tapi justru sebaliknya sudah melakukan perbuatan pidana, mencemarkan dirinya, mencemarkan institusinya, sekarang di dalam tahanan Bareskrim, di lingkungan Bareskrim, melakukan tindakan yang biadab. Pada waktu itu saya sudah mengatakan, ya, saya percaya bahwa tidak semua umat Islam setuju dengan tindakan itu, meskipun pada waktu itu dia berdalil melakukan tindakan itu untuk membela agamanya, membela Allah, membela Rasulullah, membela Quran, katanya. Ya, itu kan omong kosong semua. Ternyata benar. Ternyata saya melihat PP Muhammadiyah justru tidak setuju dengan tindakan, ya, dengan alasan apapun. Demikian juga dengan PBNU juga mengatakan yang nadanya sama, tidak setuju dengan tindakan itu. Nah, kalau saya terus terang lebih bersifat mengutuk tindakan itu, ya, dan saya berdoa supaya Allah itu menampar, ya, Irjen Napoleon dan orang-orang yang membantunya. Karena persoalannya bukan, sekali lagi, bukan soal kasusnya Muhammad Kc sendiri, tidak, tetapi bahwa saya melihat itu sungguh tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Itu bagaimana kalau terjadi kepada rakyat yang lain, ya? Dan saya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte itu bukan cuma sekedar menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya sungguh sangat tidak cocok menyandang gelar atau menyandang pangkat jenderal itu, tapi itu lebih merupakan suatu penistaan kepada agama Islam itu sendiri, dan tindakan kekurangan ajaran kepada siapa? Kapolrinya dan kepada Kabar Eskrimnya. Dan saya percaya Kapolri dan Kabar Eskrim pasti tersinggung dan marah besar. Ini bukan persoalan di agamanya, meskipun dia berdalil membela agama, tetapi itu bagaimana seorang irjen dalam tahanan melakukan tindakan yang sangat biadab di dalam lingkungan Bareskrim, di lingkungan yang di bawah pimpinan Kapolri dan Kabar Eskrim sendiri. Itu kan sama saja kalau saya tafsir gitu. Tindakannya dia menumuri tinja di mukanya Muhammad Kc itu sepertinya seolah-olah sama aja itu, maaf kata, menumuri tinja di mukanya Kapolri dan Kabar Eskrim, karena sangat tidak menghargai. Bagaimana dia itu kan, dia sadar itu ada pimpinannya, ada Kapolri di situ, ada Kabar Eskrim, kok malah dia melakukan tindakan semacam itu, benar-benar sangat tidak menghargai institusinya dan pimpinannya. Dan saya yakin Kapolri dan Kabar Eskrim pasti akan memberikan, ya, tindakan sebagaimana mestinya. Dan karena itu saya menghimbau agar sebenarnya, ya, Kapolri dan Kabar Eskrim, saya mohon dengan hormat,
harus memberikan sikap yang aktif dong, minta maaf kepada masyarakat atas tindakan yang melanggar hak asasi manusia itu, melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Ya, meskipun seorang Muhammad Keci itu adalah seorang rakyat sipil biasa yang mungkinlah dianggap tidak berdaya. Ya, jangan begini, nanti kalau dengan kasusnya dengan tentara, ya, polisi itu lalu digeruduk oleh tentara di kantor polisi atau di mana, lalu baru tindakannya begitu cepat, minta maaf, lalu melakukan tindakan yang cepat dan sebagainya. Jadi kenapa harus menunggu semacam itu? Gitu, ya? Dan kenapa bisa begitu cepat? Nah, sedangkan sekarang kenapa tidak bisa cepat tindakan Kapolri untuk menentukan, oke lah, harus ada praduga tidak bersalah sehingga tindakan lidik, tindakan sidik semua dilakukan. Tapi kan peristiwa itu kasat mata di dalam lingkungan Kabar Eskrim. Untuk mendapatkan 2 alat bukti yang cukup itu tidak susah, sangat cepat sekali. Sehingga dengan demikian seharusnya pihak Polri pertama harusnya minta maaf nih kepada masyarakat, gitu, ya, untuk kesportifannya. Yang kedua, langsung dengan cepat menentukan tersangkanya dan mendisplay itu, memamerkan di masyarakat dengan rompi oranye dan diborgol supaya sama, kesetaraan itu ada, sehingga dengan demikian masyarakat bisa belajar bahwa oh, saya tidak boleh main-main ini dengan hukum karena seorang jenderal saja diperlakukan sama, gitu, dikasih pakai pak rompi oranye, diborgol dan dipamerkan di depan masyarakat. Jadi benar-benar persamaan di muka hukum diterapkan, ya, tidak berlama-lama. Meskipun ada proses-proses yang harus dipenuhi, tetapi saya percaya bahwa untuk tindakan ini sebenarnya tidak usah terlalu lama, ya. Dan saya kemarin sudah memberitahukan bahwa secara gamblang sebenarnya di dalam Islam itu ada 2 wajah sebenarnya, ya. Dan ini saya simpulkan kan dari kemarin saya sudah display itu buku-buku saya. Penulisnya adalah orang-orang Islam sendiri. Ada Islam yang menunjukkan wajah keras, gitu ya, karena dia menghayati Islam, tidak boleh dihindari, karena dia menghayati ayat-ayat Quran yang keras itu, yang nanti hasilnya adalah radikalisme, fundamentalisme, radikalisme, ya, ekstremisme, teror, jihadis dan seterusnya itu, ya, seperti Al-Qaeda, ISIS, ya toh, kemudian siapa lagi, ya, Taliban dan sebagainya itu. Ada wajah Islam yang menampilkan wajah damai, yang tokoh-tokohnya biasanya dari kalangan terpelajar itu, yang berkecenderungannya itu mengatasi perbedaan dengan dialog. Dan saya kemarin juga sudah memberikan contoh-contoh buku-bukunya bagaimana para pelajar Islam itu ketika menghadapi perbedaan mereka melakukan dialog-dialog, dan dialog-dialog itu sangat terhormat, sangat baik, tidak ada kata-kata yang provokatif dan penghinaan di situ. Ada banyak contoh tuh. Tapi juga ada garis tengah, gitu ya, kira-kira ini tergolong sih sudah fundamentalis, gitu. Tetapi bedanya belum saja melakukan tindakan kekerasan, tindakan fisik keras, gitu. Ya, siapa? Yaitu umat Islam yang masih suka menyerang itu kekristenan. Nah, ini ingin saya berikan garis bawah. Nah, kebanyakan umat Islam yang semacam ini, ya, yang fanatik buta inilah yang kemudian mendukung tindakan perilakunya Irjen Napoleon Bonaparte ini, yang sungguh sangat disayangkan, gitu ya, sungguh sangat disayangkan. Tapi kita masih berbesar hati karena sekali lagi kelompok 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU, ternyata sesuai dengan dugaan saya tidak mendukung tindakan Irjen Napoleon Bonaparte ini. Nah, sekarang bagaimana dengan tindakan yang saya golongkan, katakanlah sudah dalam kelompok keras, gitu, tetapi bedanya mereka belum melakukan tindakan kekerasan, ya. Ya, ini yang kelompok-kelompok ini yang sekali lagi ini jumlahnya juga relatif masih kecil, yang mendukung justru tindakan Napoleon Bonaparte. Ini sungguh sangat menyedihkan buat saya, karena sungguh-sungguh bertentangan dengan akal sehat. Kelompok-kelompok orang ini sekali lagi, ya, katakanlah dalam bahasa pasar itu semangatnya masih semangat Taliban, gitu ya, mentalnya kadrun, ya, kelompok ini. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengerti bagaimana ada seorang jenderal yang sudah terpidana, tercemar, ya, mencemarkan nama institusinya juga, melakukan tindakan yang biadab, didukung, dijadikan pahlawan. Itu nggak masuk akal, hanya gara-gara dia berdalil membela agama. Saya mau tunjukkan bagaimana yang maha suci mau dibela oleh orang yang maha kotor begini. Bayangkan loh ya, sekali lagi dia ini seorang irjen polisi bintang 2,
polisi jenderal bintang 2 melakukan pidana, berarti sungguh sangat memalukan itu, menista dirinya, menista martabatnya, menista institusinya. Ya, kotor berarti orang ini. Ya, lalu sekarang dia bilang membela Allah. Lah Allah itu maha suci, bagaimana dibela yang kotor? Itu logika pertama. Kedua, dia itu adalah manusia yang bagaimanapun ujungnya mati. Ya, artinya apa? Maha lemah, mau membela Allah yang maha kuat. Yang ketiga, ini mohon juga saya berikan catatan. Umat Islam selalu mengatakan Allah Akbar. Ya kurang lebih kalau dalam arti harfiah dikatakan Allah Maha Besar. Bagaimana yang Maha Besar dibela oleh yang Maha Kecil semacam ini? Manusia ini siapapun kan mengakui dirinya di hadapan Allah Maha Kecil. Bagaimana hal yang demikian dibela orang yang oleh pribadi semacam ini nggak masuk akal sama sekali, dan itu dibenarkan hanya gara-gara membela atas nama Islam. Nah, saya mengharapkan ini terus-menerus intelektual Muslim ya berbicara dan memberikan edukasi supaya tidak makin banyak kelompok Islam yang semacam ini gitu, yang justru terbalik-balik. Saya tidak tahu nih bagaimana akalnya dan hatinya, apakah masih sehat atau enggak kelompok-kelompok ini. Nanti jangan terbalik begitu, jangan pakai standar ganda. Nanti giliran misalnya siap diperlakukan seperti sekarang, teriak-teriak polisi nggak adil. Terus kenapa kalau kepada orang lain malah dibenarkan tindakan polisi yang nggak adil itu? Ya, nah ini kan lucu, aneh. Nanti terbalik-balik, hanya kalau itu terkena kelompoknya dibilang nggak adil. Ya, kalau pada orang lain polisi melakukan kekerasan, melakukan kebiadaban, oke, itu malah didukung menjadi pahlawan. Ini sungguh nggak masuk akal, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saya kasihan sekali. Dan apalagi sekarang fenomenanya sekali lagi di Islam ini dimasukin nih orang-orang yang mualaf lalu menjadi ustaz. Ini waduh, kalau saya mendengarkan ceramah-ceramah mereka itu sungguh sangat sedih, menggelikan. Apakah sebagai orang Kristen saya tersinggung? Tidak, tapi justru saya malah kasihan dengan umat Islam yang maaf kata dibohongi, dibodohi itu. Ya, ada ustaz dari Kristen menjadi mualaf lalu teriak-teriak meneriakkan kalau Maria itu melahirkan Isa Al-Masih hasil perzinahan. Dan itu kan sekali lagi itu bukan menghina Alkitab, bukan menghina Kristen, itu menghina Al-Quran sendiri, karena Al-Quran itu mengindahkan, memuliakan Maria, mengakui Maria sebagai perawan, melahirkan Isa Al-Masih yang penuh kemuliaan. Dan tokoh Isa Al-Masih menurut Al-Quran itu dimuliakan luar biasa. Ya, dimuliakan, bukan dihina. Bahwa sekali lagi ada perbedaan yang mendasar dengan tokoh Yesus Kristus dari Alkitab, yes, itu saya udah garis bawahi kemarin. Tetapi sepanjang saya melihat Isa Al-Masih dari Al-Quran, ya tentu ini harus dihargai sendiri. Itulah gambaran narasi Al-Quran tentang Isa Al-Masih, yaitu haknya orang Islam untuk menguraikan di sana. Tetapi kalau mengatakan bahwa Maria itu melahirkan Isa Al-Masih dari zina, ini kan penghinaannya bukan kepada Kristen loh, jangan salah. Ustadz yang semacam itu justru menghina Islam sendiri. Ya, siapa itu? Mehanem Ali atau siapa namanya? Itu kan coba diterusin ditanya, kalau dia itu mantan pendeta, pendetanya di mana? Sekolah tinggi teologinya di mana? Ya, sinodenya di mana? Kapan dia menjadi pendeta? Melayani di mana? Semua itu harusnya difilter dulu. Jangan umat Islam itu terlalu senang, pokoknya ada orang membela Islam langsung dibela. Padahal itu merusak pikiran orang Islam sendiri gitu loh. Menaburi racun perkataan mereka. Yang rusak umat Islam, bukan orang Kristen. Orang Kristen sama sekali tidak bergeming, tidak merasa dirugikan dengan adanya, malah diuntungkan. Kenapa? Ya semakin mendewasakan diri, semakin kuat imannya gitu. Ya. Begitu juga ada ustaz lain namanya siapa? Ali Mustafa atau siapa ngaku jadi pastor, katanya sudah 13 tahun. Tanya, kan saya sudah mengatakan pastor, tapi kok ngomong Injil Matius saja ada pasal 40 itu di mana? Ya, kalau seorang pastor tanya ordonya apa, kongregasinya apa, kapan dia jadi pastor, ditabiskan di keuskupan mana, oleh uskup siapa, lalu menjadi pastor di paroki mana, diberi tugas apa. 13 tahun kan bukan waktu yang singkat. Sekali lagi seorang pastor itu belajarnya minimal dasarnya filsafat dan teologi. Lalu kalau soal Injil Matius saja nggak tahu, bagaimana kok percaya orang Islam itu dengan mualaf-mualaf ustadz yang semacam ini? Ya, lalu ngomongnya merusak. Dan sekali lagi yang rusak itu pikirannya orang Islam. Saya mau mengingatkan ya,
betapa banyak orang-orang model semacam ini berceramah di tengah-tengah umat Islam, sekali lagi yang dirusak pikiran dan hatinya orang Islam, dipenuhi dengan kebencian, ya, dipenuhi dengan informasi bohong, palsu, ya. Nanti apa yang timbul pikirannya orang Islam? Fanatiknya buta, makin ada kebencian, makin ada ya semacam fundamentalisme gitu ya, malah terus-menerus menyerang. Nah, coba saya hanya mengajak teman-teman saudara-saudara saya muslim yang ini yang mau suka mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz bohong ini, memfilter dulu. Kalau dia mengaku mantan pastor, cari seperti yang tadi saya bilang, ngaku mantan pendeta, cari dulu rekam jejaknya, latar belakangnya, di mana, bener nggak? Saya berkeyakinan yang sekolah-sekolah teologi itu ya nggak ngawur. Ada nggak yang kemudian murtad lalu pindah agama lain, dalam hal ini khususnya menjadi Islam? Ada, tetapi biasanya melakukan tindakan pengawurannya itu, entah menulis buku atau apa itu, masih mencoba ini gitu ya, membungkus informasi yang ngawur itu dengan bahasa-bahasa yang ini. Tapi kalau sudah dengan bahasa yang vulgar begini, ini kebohongannya kelas kasar sekali, nggak level. Ya, saya sih sebagai orang Kristen sama sekali nggak tersinggung. Ya, nggak tersinggung karena pembicaraan mereka itu saya anggap kelas sampah. Kita tersenyum dan tertawa aja, kasihan. Dan buat kita ya nggak apa-apa, biasa aja lah. Ya biasa, kalau kekristenan dijelek-jelekkan itu biasa. Ya, nah begitu juga kalau ada yang ngaku mantan biarawati, sekolahnya di mana? Ya, nanti kalau baru sekolah 3 bulan dan ngaku biarawati, seminarinya di mana? Seminari tingginya di mana? Suster itu juga biarawati, suster itu ada ordonya, ada kongregasinya, ya. Lalu kapan dia dilantik ya, bukan ditabiskan ya, dilantik itu sebagai suster yang resmi, gitu kan? Itu kan ada prosesnya, ada masa novisiatnya, gitu ya, percobaan. Nanti masih juga ada masa percobaannya sebelum dia mengucapkan kaul kekal, gitu kan? Ada, itu semua ada. Ya, jangan bohong diterima. Nah, saya sekali lagi, saya prihatin. Kasihan, kalau saya jadi orang Islam, saya nggak akan mau terima ustadz-ustadz yang merusak itu. Islam itu dirusak tuh dari dalam. Mereka mualaf, dan perhatikan sekali lagi, pasti itu orang-orang yang punya kepribadian yang nggak beres. Ada latar belakang nggak beres di dalam kekristenannya di masa lalunya. Ada kepahitan-kepahitan tertentu, ya, sakit hati pada gerejanya, pada komunitasnya, atau pada siapa, gitu ya. Ada kegagalan hidupnya. Nah, lalu untuk cari gampangnya, ya udah pindah jadi Islam, mualaf. Setelah itu belajar bahasa Arab. Setelah itu jadi ustaz. Nah, mudah sekali kalau begitu punya panggung di umat Islam itu, karena jujur di umat Islam kan nggak ada filter lagi. Nggak ada lembaga yang memfilter ini bener nggak, ustadz yang bener nggak, yang pantas atau tidak. Nah akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin menghimbau kembali sekarang kepada umat Kristen. Sekali lagi, ingat, tetap percaya bahwa di negara ini masih lebih banyak manusianya, termasuk umat Islamnya, yang menggunakan akal sehat dan hati nurani, yang masih baik. Ya, sekali lagi, karena kita tidak boleh mengeneralisir, karena kenyataannya, misalnya tadi saya katakan 2 organisasi massa terbesar di Islam itu malah tidak setuju dengan tindakan Irjen Napoleon Bonaparte. Ya. Dan sekarang terjadi, saya melihat banyak arus balik, itu sesuai juga dengan prediksi saya. Justru makin banyak sekarang orang-orang Muslim itu malah nekat. Tuh, saya lihat kesaksian mereka, mantan Muslim, mantan pesantren, nekat tuh bersaksi malah menjadi Kristen. Ya, karena hati nuraninya terusik gitu. Karena dia manusia itu kan punya hati nurani. Nah, ini salah satu. Ya, dampak sekali lagi malahan banyak yang sekarang bersaksi dan kemudian bersaksi terang-terangan berani menjadi Kristen itu, mengkonversi imannya. Ya, dan karena itu kepada semua saya mengharapkan teman-teman Kristen yang terutama YouTuber itu janganlah mengeneralisir lalu ngawur gitu, lalu memaki-maki semua Islam seakan-akan brengsek jelek. Tidak, kita jangan mengeneralisir. Ya, sekali lagi, wajah Islam itu menurut saya ada 2 besar menurut tulisan-tulisan dari orang Islam sendiri. Dan ada juga di tengah yang tadi saya katakan fanatik buta, ya, fundamentalis, ya, menyerang-nyerang, ada.
Tetapi semua jumlah itu kecil. Ya, kita masih percaya negara ini banyak umat Islamnya yang jauh lebih moderat, yang jauh lebih menggunakan akal sehat dan hati nurani yang baik. Lihat kenyataan, ya, ada banyak sopir taksi, sopir ojol, pelayan toko, nakesnya, ya, tenaga kesehatan, apalagi pilot, pegawai negeri, banyak Islam tetapi baik. Jadi percayalah, di Indonesia masih banyak umat Islam justru menghayati Islam sebagai agama yang sungguh-sungguh rahmatan lil alamin. Ya, jadi masih banyak orang Islam di Indonesia yang moderat. Karena itu kalian jangan secara serampangan mengeneralisir, memaki-maki, menggunakan bahasa yang kasar terhadap Islam. Tidak. Ya, kita mesti bisa memetakan, mengkelompokkan, jangan secara sembarang ngawur mengecam semua keislaman seperti itu. Tidak boleh. Di Indonesia tidak seperti itu. Ya, dan juga sekali lagi kemarin saya sudah katakan Islam itu harus bergumul dalam dirinya sendiri untuk mengejar ketertinggalan, mempertanyakan kenapa tertinggal. Indonesia sekali lagi mayoritas Islam, tapi pada sisi yang lain juga tertinggal. Ya, pendidikan tertinggal, ekonomi tertinggal, kemajuan teknologi tertinggal, dan lain-lain. Jadi kepada umat Islam yang tadi beretikat baik, yang tetap menggunakan akal sehat dan hati nurani yang baik, mari kita bergandengan tangan. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab secara bersama-sama. Keadilan, kemanusiaan, keberadaban ini adalah tugas kita bersama. Ya, karena itu tetaplah kita tetap berdamai hand in hand untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan dan kemartabatan manusia yang lebih tinggi lagi. Demikian pesan saya dan terima kasih, salam sehat.